Ada orang-orang sesempit ini cara berpikirnya, sembodoh ini, sejahat ini. Yang saya mau komentari adalah apa yang disebut sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Apa pentingnya bahwa umat Islam bertambah? Apa pentingnya kalau ada orang yang semula percaya pada Tuhan Yesus, kemudian pindah menjadi percaya pada Muhammad karena ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia berubah keyakinan? Kenapa harus pilih tanggal 25 Desember? Mengapa tidak 1 Januari atau 1 Muharram sebagai tanda tahun baru Islam yang memang ditandai dengan peristiwa hijrah? Atau tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari yang diduga adalah hari kelahiran Nabi Muhammad, didasari sebuah niat busuk ingin menghina umat Kristen. Jadi orang-orang yang menggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini seperti ingin mengolok-olok umat Kristen. Menggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini menyakiti hati umat Kristen yang sedang berbahagia. Karena itulah menurut saya, kampanye Hari Mu'alaf Sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Kristen adalah kaum kafir. Mereka memang selalu mengatakan bahwa umat Islam tidak memusuhi umat Kristen. Tapi kalau dinilai dari perkataan dan perbuatan mereka, sangat jelas mereka membenci Kristen. Hari Mu'alaf Sedunia adalah wujud kedunguan sesungguhnya. Dungu, jahat, dan keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengomentari atas pernyataan Ade Armando beberapa waktu yang lalu, yang mana dia bersuara ketika kita sebagai umat muslim, khususnya para YouTuber muslim, beberapa waktu yang lalu mencanangkan atau mempunyai niat hajatan, yaitu menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari peringatan mu'alaf nasional dan kalau perlu sedunia Nah, rupanya si Ade Armando ini jadi sewot baperan atau kepo terhadap apa yang kita niatkan atau hajatkan tersebut, sehingga dia di sini seakan-akan membela Kristen dan memframing bahwa umat muslim itu bukanlah ajaran yang benar. Nah, kalau kita simak komentar-komentarnya, ini cukup pedas dan ini harus kita bantah dan counter balik apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini perihal tanggal 25 Desember. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana apa saja yang disampaikan oleh dia, dan setelah itu kita akan coba memberikan komentar atau tanggapan terhadap apa yang disampaikannya. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu. Terus terang, kali ini saya sebenarnya hampir kehilangan kata-kata. Maksud saya, bagaimana mungkin sih ada orang-orang sesempit ini cara berpikirnya, sembodoh ini, sejahat ini. Yang saya mau komentari adalah apa yang disebut sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya terlambat mengetahuinya. 25 Desember ternyata ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf Sedunia, yang terjemahannya adalah hari untuk merayakan berpindahnya orang-orang non-muslim menjadi muslim. Ini bisa Anda temukan di YouTube. Saya tak menemukan pemberitaannya di media online biasa. Jadi mungkin gerakan ini hanya memanfaatkan platform YouTube dan media sosial. Memang orang-orang yang menjadi tokohnya tidaklah terkenal.
tapi ada berbagai channel YouTube yang mengkampanyekannya. Kalau Anda saksikan video-videonya, Anda bisa menangkap kesan bahwa saat ini seolah ada migrasi besar-besaran masyarakat masuk Islam. Dan ini adalah fenomena yang seolah mendunia, bukan cuma Indonesia. Karena itulah perkembangan ini harus dirayakan. Nampaknya begitu cara berpikir para penggagas kampanye. Tapi nanti dulu, saya punya beberapa pertanyaan utama. Pertama, kenapa sih harus merayakan perpindahan agama yang merupakan keputusan yang sangat personal? Apa pentingnya bahwa umat Islam bertambah? Apa pentingnya kalau ada orang yang semula percaya pada Tuhan Yesus, kemudian pindah menjadi percaya pada Muhammad karena ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia berubah keyakinan? Ini seperti juga kalau ada orang Islam yang pindah ke agama lain atau memutuskan untuk menjadi ateis. Apakah umat Islam harus bersedih dan marah? Jadi apa poinnya bahwa perlu ada perayaan berpindahnya keyakinan orang? Kedua, kalaulah mereka ingin merayakan bertambahnya umat Islam di dunia, kenapa harus pilih tanggal 25 Desember? Mengapa tidak 1 Januari atau 1 Muharram sebagai tanda tahun baru Islam yang memang ditandai dengan peristiwa hijrah? Atau tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari yang diduga adalah hari kelahiran Nabi Muhammad? Mengapa spesifik 25 Desember? Nah, saudaraku semuanya, kalau kita dengarkan ya celotehan Ade Armando barusan perihal mengkritik tanggal 25 Desember yang kita canangkan sebagai hari mu'alaf nasional ataupun dunia, dan saya tidak habis pikir ya kalau ada orang yang baperan atau kepo dengan urusan orang lain ya, yang berpikiran picik dan bodoh ya dalam menanggapi sesuatu. Nah, yang pertama dia tadi mengatakan kenapa harus merayakan kepindahan seorang kafir menjadi seorang mu'alaf, dan tentu saja ini adalah permasalahan intern di dalam tubuh Islam itu sendiri ya. Seperti halnya semisal ada seseorang atau satu keluarga yang ingin mempunyai niat atau hajatan di dalam hal apapun, kemudian dia merayakannya dengan membuat suatu acara dan menetapkan tanggalnya, dan kalaupun itu misalkan waktunya bertepatan atau bersamaan dengan tetangga yang lain yang juga mempunyai hajatan, itu sah-sah saja. Karena itu adalah hak seseorang ya untuk melakukan hajatannya. Nah, kenapa orang seperti ini kepo dalam menanggapi hal ini? Kalaupun kita pilih tanggal 25 Desember, bukankah tanggal tersebut adalah milik semua manusia ya? Jadi siapapun bisa bebas memilih tanggal berapanya. Nah, kalaupun bertepatan atau bersamaan, maka itu hal masih wajar ya, karena memang tidak ada larangannya untuk menghalangi seseorang melakukan menyampaikan niatnya atau melakukan hajatannya di hari-hari tertentu. Nah, kemudian dia di sini juga sedikit melecehkan Rasulullah ya, yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal itu yang konon katanya ya, artinya dia di sini meragukan kebenaran Islam itu sendiri, sementara dia meyakini bahwa 25 Desember yang diperingati oleh umat Kristen, dia malah meyakini itu suatu kebenaran, padahal sudah sering kali kita mengkajinya di Zoom Muslim ya, bahwa tidak ada ditemukan bukti yang akurat, yang kuat untuk menyatakan bahwa Yesus tersebut lahir tanggal 25 Desember. Jadi apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini seakan-akan dia hanya melihat dengan satu mata ya, sementara apa yang dilakukan oleh pihak Kristen yang sering kedapatan melakukan Kristenisasi itu tidak pernah dia angkat bicara ya. Oke, kita lanjut lagi. Jawabannya tentu saja mudah.
25 Desember adalah hari perayaan Natal buat umat Kristen. Penentuan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia didasari sebuah niat busuk ingin menghina umat Kristen. Jadi orang-orang yang menggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini seperti ingin mengolok-olok umat Kristen dengan mengatakan, kalian boleh saja bergembira ria dengan hari raya kalian, tapi ingat, umat kalian sekarang sedang ramai-ramai pindah masuk Islam. Orang-orang Islam penggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini menyakiti hati umat Kristen yang sedang berbahagia. Karena itulah menurut saya, kampanye Hari Mu'alaf Sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Tidak ada sedikit pun niat baik di hati mereka. Karena itu buat saya pertanyaan yang penting kedua adalah mengapa mereka melakukannya? Sebelum saya menjelaskan pandangan saya, ada baiknya saya mengingatkan bahwa Hari Mu'alaf Sedunia ini bukanlah fenomena di dunia Islam. Ketika saya browsing internet dengan kata kunci World Mu'alaf Day, saya tidak menemukan satupun link berita atau video yang membawa nama itu. Jadi saya duga ini peristiwa yang hanya terjadi di Indonesia. Ini juga tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya duga ini baru terjadi hari ini, tahun ini. Dan juga saya tidak melihat ini sudah menjadi sebuah gerakan yang luas. Memang ada banyak channel YouTube yang mengangkatnya. Artinya ini semacam gerakan kolektif yang dikomandani pihak atau sponsor tertentu. Tapi channel-channel ini pun bukan yang sudah memiliki subscribers berlimpah. Hampir semua video ini viewersnya hanya beberapa ratus orang atau beberapa ribu orang. Jadi, kalau mau disebut sebagai kampanye, ini masih di tahap awal. Bagaimanapun gerakan semacam ini tak bisa dianggap enteng. Di dalam video-video itu ditampilkan para ulama dan ustadz yang sama-sama bicara soal arti penting kehadiran para mu'alaf. Dan tentu saja kita harus sadar, sebuah gerakan luas memang lazim diawali oleh sebuah gerakan terbatas. Di sisi lain, karena gerakan ini dikembangkan melalui platform internet, kita harus mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkannya pada hubungan antar anak bangsa di negara ini. Umat non-Islam yang menyaksikannya bisa saja tersinggung, terluka hatinya, dan kemudian mengambil jarak dengan umat Islam. Apalagi video di YouTube itu dengan mudah diviralkan melalui media sosial seperti WhatsApp Group. Efeknya bisa kemana-mana. Yang ingin saya katakan, gerakan ini masih nampak kecil, namun perlu langsung direspons dan diantisipasi. Sekarang kembali ke pertanyaan semula. Mengapa mereka melakukannya? Saya tidak ingin berlebihan, tapi saya percaya ini lahir dari mereka yang merasa kalah. Lahir dari semacam putus asa, gagal, terpinggirkan, tapi juga kepengecutan. Ini adalah semacam respons mereka yang frustrasi. Mereka frustrasi dan harus melampiaskan keputusasaan mereka dengan menghina mereka yang tak mungkin membalas. Ini seperti peristiwa kerusuhan sosial tahun 1968. Mereka yang menjarah tokoh-tokoh orang Tionghoa adalah mereka yang sebenarnya merasa tersisih dalam kompetisi dan kemudian menjadikan orang Tionghoa sebagai kambing hitam yang harus disakiti. Ini yang juga saya rasa ada di hati mereka yang menggelar kampanye Hari Mu'alaf Sedunia ini. Mereka saat ini mungkin merasa bahwa segenap rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam berbasis syariah yang dikuasai kaum muslim mengalami kegagalan. Impian menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang sudah terbangkitkan sejak awal reformasi secara cepat tergerus. Mereka melihat bagaimana orang seperti Rizik, Munarman, Maher, Alfian Tanjung, Yahya Waloni, Bahar Smith ditangkap. Mereka melihat FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Mereka melihat bagaimana Menteri Agama dalam 2 periode berturut dipegang oleh pimpinan berpikiran terbuka. Mereka melihat bagaimana pemerintah Jokowi secara serius menghabisi gerakan Islamis radikal. Dan salah satu yang sangat mengganggu mereka saat ini adalah bagaimana perlahan harmonisasi hubungan Islam dan Kristen terus terbangun. Mengucapkan Selamat Natal menjadi kembali sesuatu yang nampak normal dan bahkan dianjurkan dalam hubungan antar umat. Bahkan MUI sendiri menyatakan bahwa tidak ada larangan mengucapkan Selamat Natal. Mereka menyaksikan bahwa sejak ditutupnya FPI, perayaan Natal berlangsung secara marak di mana-mana. Ini sangat menyakitkan mereka, karena bagi mereka Kristen adalah kaum kafir. Mereka memang
Jadi kalau ada orang berkomentar ya mengenai tanggal 25 Desember yang diwacanakan atau diniatkan untuk bisa terwujud, kalau orang tersebut cenderung berpikiran picik, sempit dan bodoh ya, maka pernyataannya tersebut hanya berdasarkan kesentimenan atau ketidaktahuan fakta di lapangan yang sesungguhnya ya, karena melihat hanya sebelah mata saja. Jadi dia tadi mengatakan bahwa umat muslim itu berada di dalam keputusasaan atau kekecewaan karena banyak hal-hal yang dijadikan misi umat muslim tidak berhasil katanya. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang berbicara tersebut memang tidak paham apa sebenarnya Islam dan bagaimana Islam itu sendiri, karena Islam tidak pernah mempunyai misi dan juga tidak pernah memaksakan agama terhadap orang lain. Jadi tidak ada istilah kecewa ataupun putus asa ya atas realita apapun yang terjadi, karena umat muslim menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi baik secara pribadi maupun secara keseluruhan umat muslim, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam kebaikan ataupun keburukan. Nah, kemudian dia mencoba memframing bahwa seakan-akan umat Kristen tersakiti dengan adanya wacana 25 Desember menjadi Hari Mu'alaf Nasional. Nah, di sini sangat kelihatan sekali dia seakan-akan mewakili umat Kristen ya, dan melakukan pembelaan, dan pendapat yang dia keluarkan pun hanya berdasarkan pandangannya yang memang tidak senang ya terhadap umat muslim, sehingga terkesan apa yang disampaikannya ini mengadu domba antara Islam dan Kristen. Dan yang lebih anehnya lagi ya, dia ini hanya melihat pada kesalahan-kesalahan umat muslim, sementara apa yang dilakukan oleh pihak sebelah yang sering ya dan berulang kali tertangkap melakukan kristenisasi, yaitu dengan memberikan iming-iming kepada umat muslim yang sudah jelas mempunyai agama ya. Mereka mencoba membujuk atau merayu supaya umat muslim menjadi murtad. Nah, hal-hal ini tidak sekalipun pernah diangkat oleh Ade Armando ini ya. Nah, ketika umat muslim mempunyai niatan yang baik serta ingin menjadikan itu suatu hajatan besar, kok tiba-tiba si Ade Armando ini angkat bicara. Ini kan memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Apa sebetulnya yang menjadi visi dari dia ya untuk selalu mengkritiki umat muslim. Selalu mengatakan bahwa umat Islam tidak memusuhi umat Kristen, tapi kalau dinilai dari perkataan dan perbuatan mereka, sangat jelas mereka membenci Kristen. Mereka tidak pernah menganggap umat Kristen sebagai saudara dalam kesatuan bangsa Indonesia. Karena itulah dalam keputusasaan mereka ingin sekali menyakiti hati umat Kristen. Mereka melihat umat Kristen sebagai korban yang paling mudah dihina dan dilecehkan. Kampanye Hari Mu'alaf Sedunia pada 25 Desember adalah perwujudan nyata dari kebencian itu. Tentu saja perayaan Hari Mu'alaf Sedunia ini tak usah dilarang. Itu adalah hak yang dilindungi dalam demokrasi. Tapi kita yang masih berpikiran waras juga memiliki hak untuk mengecamnya. Hari Mu'alaf Sedunia adalah wujud kedunguan sesungguhnya. Dungu, jahat, dan keji. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Jadi sangat jelas saudaraku semuanya, kalau ada orang yang berbicara mengkritisi tanggal 25 Desember yang diwacanakan untuk menjadi Hari Mu'alaf Dunia, maka itu adalah wujud dari kedunguan, kepicikan serta
kebodohan orang yang mengkritiki tersebut ya. Karena apa? Karena itu baru sebatas wacana serta keinginan dan belum tentu bisa terwujud ya. Apalagi kita bernegara tentu harus mendapatkan respon yang positif serta izin jelas dari pemerintah tentunya. Nah, kemudian apa yang disampaikannya tadi hanya berdasarkan pemikiran atau anggapan dia sendiri, dan kalau kita perhatikan seakan-akan dia mengetahui isi hati orang yang mempunyai hajatan ya, dan ini bisa dikatakan dia melebihi dari Tuhan itu sendiri ya, karena bisa melihat apa tujuan dan maksud orang yang punya hajatan, dan ini adalah suatu kekeliruan kalau dia menyampaikan hal ini di publik ya, karena belum tentu apa yang direncanakan itu akan menyakiti umat sebelah. Dan kalau dia mengatakan bahwa ini adalah wujud kebencian umat Muslim kepada Kristen, ini lagi-lagi kesalahan fatal yang dia coba bawa ya, dan seakan-akan memframing bahwa umat Muslim adalah umat yang jahat. Nah, kalau itu benar adanya seperti yang dikatakannya, tentulah tidak ada satupun lagi di negara kita ini umat beragama lain selain umat Muslim ya. Maka apapun akan dilakukan ya, kalau memang Islam itu menghalalkan segala cara dan mempunyai misi untuk menjadikan negara kita sebagai negara Islam. Toh faktanya real yang kita lihat sampai detik ini, umat selain umat Islam itu masih bebas ya melakukan ibadah mereka masing-masing dan tidak pernah diganggu oleh umat Muslim. Dan kalaupun ada satu dua orang yang melakukan kejahatan terhadap umat agama lain, itu bukan berarti ajaran Islam seperti itu, tetapi itu adalah murni personal perorangan ya, karena setiap orang dalam beragama itu akan selalu berbeda memahami agamanya masing-masing. Nah, begitu juga kalau orang berpendapat, tentu pendapatnya berbeda-beda, itu bisa kita lihat dia berdiri dari posisi apa dan sebagai apa, itu akan mempengaruhi pandangannya terhadap suatu objek yang terjadi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita komentari terhadap pernyataan Ade Armando ini bisa sedikit mengobati perasaan kita yang disentuh dengan ucapannya yang cukup tajam ya.